quotes dari Sultan Syahrir yang berbunyi, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak layak untuk dimenangkan. Itu sebuah quotes untuk memotivasi kalian biar semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat bencana dibagi menjadi berapa? Iya. Yang pertama apa? Bencana alam contohnya apa? Gunung meletus. Bencana non alam? Baiklah, sekarang dampak dan persebaran jenis bencana. Jadi dari materi ini tujuannya agar kalian tahu dampak dari sebuah bencana dan persebaran bencana di Indonesia ini gimana itu. Dampak secara umum dibagi menjadi 5: psikologis, ekonomi, sosial, politik, dan psikologis. Dampak ekologis, ini misal ada bencana itu dapat merusak lingkungan atau habitat dari keanekaragaman hayati. Kemudian kedua, dampak psikologis bencana. Ada yang tahu dampak psikologis bencana? Contohnya kayak apa? Trauma, terus kecemasan, terus depresi. Jadi misal ada bencana, biasanya orang-orang tuh ya trauma gitu. Misal kehilangan harta benda, rumah, seseorang yang dicintai, hewan ternak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dampak ekonomi. Jadi misal ada bencana di suatu wilayah, suatu daerah, itu akan menggambar perekonomian yang ada di daerah tersebut, yang kemudian akhirnya ada sebuah bantuan dari negara untuk membantu daerah tersebut, misal dari kas negara. Kemudian dampak sosial. Dampak sosial ini bisa dari bencana bisa juga menimbulkan adanya konflik gitu. Misal adanya pembagian bantuan yang nggak merata, jadi bisa menimbulkan konflik. Kemudian dampak politik. Ada yang tahu apa dampak politik dari bencana? Dampak politik. Ada yang tahu? Contohnya gini, kalau misal ada bencana waktu pemilu kemarin itu, misal ada angin topan, banjir, kan misal pilihannya itu waktu pemilu akan menggambar. Jadi adanya keterlambatan misal menyetor hasil rekapitulasi. Terus yang selanjutnya adalah dampak spesifik. Nah, ini ada gempa ya. Gempa yaitu dapat merusak infrastruktur. Jelas ini ya, karena ada gempa. Terus yang kemudian ada dampak positifnya yaitu membentuk muka bumi atau morfologi baru. Misal ada gempa, biasanya kan ada kayak timbul pulau baru. Itu biasanya periodenya lama. Terus selanjutnya adalah tsunami. Kerusakan dan korban jiwa yang dikarenakan tsunami disebabkan oleh hantaman air dan material. Jadi tsunami kan yang dibawa kan dari laut, itu kan nggak hanya air, kan ada mungkin pohon, terus kapal, terus bangunan. Jadi dampaknya ini sangat destruktif. Terus kemudian letusan gunung berapi, ini sudah jelas ya, sangat destruktif. Tapi dampak positifnya, lama-kelamaan letusan dari gunung api tersebut akan menimbulkan kadar zat dalam tanah itu lama-kelamaan menjadi subur karena ada zat-zat tertentu yang
mengandung mempengaruhi kesuburan sebuah tanah. Terus kemudian kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan hilangnya ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hal ini terjadi seiring dengan terjadinya degradasi hutan di mana ribuan pohon dan tutupan vegetasi terbakar dan hilang. Ini kalau misal di daerah Kalimantan kan ada proyeksinya sekitar 20 sampai 30 tahun itu ada kemungkinan Kalimantan udah memiliki hutan yang kecil dikit gitu. Jadinya misalkan dulu yang Kalimantan diasosiasikan sebagai paru-paru dunia, sekarang nggak punya pohon, nggak bisa menyerap karbon dioksida secara menyeluruh. Jadinya menggambar. Meskipun pembakaran hutan ini biasanya dilakukan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk biasanya membuat lahan. Jadinya lebih murah, mungkin cuma bensin dan api, nggak perlu eskavator atau kontraktor. Terus selanjutnya adalah tanah longsor. Meningkatnya pemanfaatan lahan yang tidak berwawasan lingkungan pada daerah rentan gerakan tanah serta intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang panjang dapat mengakibatkan longsor. Ini juga sama seperti yang tadi, dapat menghancurkan habitat satwa dan menghilangkan lapisan tanah yang subur. Jadi bisa ada longsor. Jadi tanahnya tuh terkikis akibat itu longsoran dari yang atas. Terus yang kemudian adalah banjir. Dampak positif. Misal dampak positifnya, banjir dapat menyebabkan tanah memiliki nutrisi tanah yang subur melalui proses sedimentasi. Dampak negatifnya yaitu kerusakan lahan basah yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan infrastruktur dan wabah penyakit dan korban jiwa. Banjir kan biasanya kan ada yang kayak got atau got yang saluran air yang mampet atau dari sungai. Nah itu kan airnya kan belum tentu bersih, terus juga terkontaminasi dengan bakteri, kuman, jadi menimbulkan penyakit. Terus selanjutnya adalah kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara perlahan sehingga dampaknya sangat luas. Dampaknya antara lain berkurangnya lahan pertanian, permukaan air, dan munculnya masalah ketahanan pangan. Nah ini contohnya daerah Lumajang bagian utara. Itu daerah yang rawan kekeringan. Jadi pada periode-periode tertentu itu ada bantuan dari BPBD itu berupa truk itu isinya air. Jadi tiap jam-jam tertentu atau hari tertentu itu ada subsidi air dari BPBD. Kemudian masuk ke persebaran jenis bencana. Yang pertama adalah gempa bumi. Ini adalah merupakan persebaran gempa bumi yang ada di Indonesia. Indonesia juga memiliki 295 sesar. Jadi dari bumi Indonesia memiliki total sesar sebanyak 295 sesar. Terus selanjutnya tsunami. Indonesia termasuk negara yang rawan tsunami, yang berada pada daerah pertemuan tiga lempeng dunia yang aktif. Nah ini pada daerah pesisir Sumatera bagian sini sampai Jawa bagian selatan itu sangat rawan dengan tsunami. Begitu juga dengan Sulawesi, Maluku itu rawan terhadap tsunami akibat dari pertemuan tiga lempeng utama tadi. Terus persebaran gunung api. Indonesia memiliki 500 gunung berapi dan 127 diantaranya masih aktif. Di dekat sini
apa aja gunung yang masih aktif? Meru. Tahu, Meru. Terus Bromo, tuh, aktif. Kemudian banjir. Sejak tahun 1995, sebanyak 47% dari semua bencana alam di dunia yang terkait dengan cuaca adalah banjir. Dari semua benua yang ada di dunia, benua Asia dan Afrika ini sering mengalami banjir. Jadi dari dulu Asia, benua Asia dan benua Afrika itu sangat rawan terhadap banjir. Ini bisa dilihat presentasenya ya. Jawa itu rendah ke menengah. Begitu juga dengan Sumatera dan Kalimantan. Terus kekeringan merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia. Kekeringan antara lain dapat terjadi karena fenomena El Nino, IOD, dan siklus monsun. Nah ini dominannya kekeringan itu berada di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Sedangkan di yang lain itu masih tergolong siaga. Kemudian tanah longsor. BNPB menyebutkan bahwa sekitar 441 kabupaten atau kota dinyatakan bahaya terhadap tanah longsor, termasuk lumayan rawan terhadap longsor, terutama pada daerah-daerah Lumajang juga. Baik, yang terakhir adalah kebakaran hutan. Bencana alam kebakaran hutan di Indonesia ini terjadi biasanya pada musim kemarau. Bisa dilihat yang paling sering Sumatera, Papua, di Jawa, Nusa Tenggara itu sering karena juga sering kering. Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kenapa kok di Kalimantan itu ada gempa atau jarang ada gempa? Kenapa di Kalimantan jarang terjadi gempa? Ini kan dijadikan Kalimantan kan dijadikan opsi sebagai ibu kota baru karena ada sebuah statement itu Kalimantan salah satu yang aman dari gempa. Kayak yang tadi gempa itu nah ini Kalimantan kan aman dari persebaran gempa. Jadi disebabkan karena Kalimantan sesar Kalimantan ini cenderung kurang aktif gitu. Atau enggak aktif tapi skalanya lebih kecil. Terus kemudian tidak dilewati tiga lempeng utama tadi, Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Jadinya Kalimantan condong lebih aman dari gempa. Baik, ada lagi. Cukup. Baik, sudah dibentuk kelompok kan? Ya. Baik, sekarang mengerjakan PKB.
Itu ya soalnya bisa dikerjakan berkelompok. Kita menunggu kertasnya dulu. Ya. Kayak yang tadi ya, tadi satu kelompok aja perwakilan untuk presentasi. Oh iya, buat pelajarannya ada pengumuman ya. Yang belum kumpulnya tugas kelompok satu yang kemarin tugas saya itu. Kelompok satu yang presentasi. Yang di kanan kelompok satu Nando, Landung, Indira. Oh iya. Terus kelompok dua Steven, Chris, Tasya, Guntur. Kelompok 6 Arya, Nadia, Nesta, Rini. Iya, tapi dikumpulin. Itu karena terus kelompok 8 Ata, Fania, Nafisa sama Caca. Ata, Fania, Nafisa, Caca. Itu dikumpulin hari ini ya kalau bisa kan kemarin udah kan tinggal kumpulin aja kalau bisa sekarang ya biar cepet di ini biar cepet dinilai ya. Satu kali. Hanya satu kali lagi. Ada lagi nanti. Ayo satu kelompok presentasi. Satu kelompok biar cepat selesai. Ayo. Ayo satu kelompok.
Ya apa ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Tiara Amelia, 34. Saya dari kelompok Yuki yang 19. Nah, di sini kita dapat tema tentang gunung meletus. Nah, itu kita ngambilnya kejadian gunung meletus di tahun 2014 di tanggal 10 Februari hingga meletus pada tanggal 13 Februari 2014. Nah, letusan gunung Kelut ini, kronologi kejadiannya adalah pada 10 Februari tahun 2014, Gunung Kelut mengalami peningkatan aktivitas vulkanik dan membuat statusnya naik dari waspada ke siaga. Baru pada tanggal 13 Februari tahun 2014, Gunung Kelut akhirnya meletus. Yang awal bicaranya suara ledakan gunung Kelut sangat dahsyat dan terdengar hingga kedengaran jarak 45 km dari Subah lava. Letusan gunung ini juga menimbulkan dampak untuk lereng dan manusia di sekitarnya. Dampaknya pertama terjadi hujan kerikil yang berakibat kedua korban luka-luka yang berjumlah 120.423 orang. Ketiga, 31 orang dirawat inap. 4. Kerusakan infrastruktur. 5. 206 mohon. Apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta satu anak untuk menyimpulkan dari pembelajaran satu anak. Aduh. Jadi mulai dari pelajaran ini sosial bencana memiliki dampaknya masing-masing pada kehidupan, baik dari 5 komponen, mulai dari ekonomi, psikologis, sosial, politik, dan juga ekonomi. Betul, mudah-mudahan. Selain itu ya, Indonesia juga rawan terdampak bencana. Dari ujung Sumatera sampai Papua itu Indonesia juga rawan terhadap bencana. Baik, untuk materi selanjutnya kalian akan belajar mitigasi dan langkah-langkahnya. Jadi belajar yang rajin, kelas 11. Terus sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.